Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik. Hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026, merupakan hari Kamis biasa yang ke-19. Tema renungan kita pada hari ini yaitu kalkulator pengampunan dan jembatan tanpa kuota. Nah, para saudaraku yang terkasih, para uskup se-Asia yang berkumpul di Jakarta telah selesai mengadakan sidang pleno yang ke-12 tahun ini, membawa pesan kuat. Gereja dipanggil untuk membangun jembatan melalui pertobatan sinodal, saling mendengarkan, dan keterbukaan hati. Nah, bacaan hari ini seolah-olah memberikan layar realita yang jujur. Bagaimana membikin jembatan kalau kita sendiri masih suka tutup mata, tutup telinga, dan pelit kasih pengampunan? Nabi Yeskiel mengingatkan kita tentang bangsa yang punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Sementara penginjil Matius menegaskan, Petrus mencoba pamer kemurahan hati dengan bertanya, apakah sampai 7 kali aku harus mengampuni? Dan Yesus menjawab dengan hitungan matematis yang bikin jengkel. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Nah, Pak Saudara, mari kita renungkan bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, Petrus dan kalkulator pengampunan. Petrus hari ini sebenarnya mewakili tipe orang Jakarta yang teratur dan suka kepastian. Dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Sampai 7 kali? Bayangkan, Petrus merasa sudah sangat murah hati. 7 kali loh ini sudah lewat batas standar toleransi manusia. Namun Tuhan menjawab, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Atau sama dengan 490 kali. Nah, bayangkan kalau kita menanggapi pesan Yesus secara harafiah dengan membuat spreadsheet Excel soal khusus pengampunan. Si kawan kantor ini sudah 489 kali bikin kesel. Tinggal 1 kuota lagi nih. Besok kalau dia telat balas email, fix, tidak saya ampuni. Nah, Pak Saudara, maksud Yesus jelas. Bukan menyuruh kita menghitung angka 490, melainkan membuang kalkulator dendam kita. Mengampuni itu bukan membership dengan batas kuota harian, melainkan gaya hidup. Selama kita masih rajin menghitung berapa kali orang bersalah pada kita, sebenarnya kita belum benar-benar memaafkan. Lalu yang kedua, sindiran Nabi Yeskiel. Punya mata, punya telinga, tetapi titik-titik.
Dalam bacaan pertama, Tuhan menegur bangsa Israel lewat Nabi Yeskiel. Mereka punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Ini pas sekali menggambarkan manusia era ini. Mata kita tajam sekali melihat diskon belanjaan, update story teman, gosip terbaru. Telinga kita PK luar biasa mendengar dentingan notifikasi HP kita. Tetapi begitu anggota keluarga di rumah curhat, atau suami istri minta bantuan, mendadak mata dan telinga kita mengalami sinyal buruk. Nah, Pak Saudara, pertobatan sinodal yang diangkat dalam Sidang Agung FIBC tahun ini dimulai dari kepekaan paling dasar. Apakah mata dan telinga kita hanya dipakai untuk menyerap hal-hal yang menyenangkan ego kita? Ataukah kita mau benar-benar melihat luka orang di dekat kita? Mendengar jeritan sesama yang butuh pengampunan? Lalu yang ketiga, jembatan terpanjang adalah jembatan pengampunan. Salah satu sorotan dalam Sidang Agung kemarin adalah ajaan menjadi pembangun jembatan. Menjadi pembangun jembatan. Di Jakarta, jembatan termegah ada banyak, ya. Ada terowongan silaturahmi Katedral Istiqlal. Tetapi tahukah Anda jembatan yang paling susah dibangun? Jembatan antara gengsi kita dan orang yang pernah menyakiti kita. Itu sulit untuk dihubungkan. Menyimpan dendam itu ibarat meminum racun sendiri, tapi berharap orang lain yang sakit. Setiap kali kita enggan mengampuni, kita sedang membangun tembok tebal di sekeliling hati. Sebaliknya, mengampuni adalah langkah awal meletakkan batu pertama untuk membangun jembatan. Kalau dalam Sidang Agung FIBC mengajak gereja Asia merajut perdamaian antar negara dan agama, kita bisa memulainya dari hal paling dekat, yaitu merajut kembali hubungan yang retak di meja makan rumah, meja kerja kantor kita masing-masing. Nah, Pak Saudara, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Yang pertama, buang kalkulator pengampunan. Jika dalam keluarga kita atau dalam komunitas paroki kita masih menyimpan buku catatan dosa orang lain, saatnya kita membakarnya hari ini. Pengampunan bukan masalah rasa pasrah, melainkan keputusan kehendak. Lalu yang kedua, jadilah jembatan, bukan tembok. Jembatan itu sifatnya dilewati dan diinjak orang, agar mereka bisa terhubung. Kalau kita masih gampang tersinggung dan gengsian, kita ini sedang membangun tembok pertahanan, bukan jembatan persaudaraan. Lalu yang ketiga, latih penglihatan hati. Sebelum mengkritik orang lain hari ini, cobalah lihat baik-baik. Apakah kita sedang buta terhadap kebaikan orang yang pernah dia lakukan? Maka para saudara, selamat menjalani hari ini
dengan hati yang lapang dan senyuman yang lebih lebar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.